Akhir-akhir ini rame banget orang yang sengaja menggunakan pinjaman online ilegal namun dengannya tidak mau membayar pinjamannya. Penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Fenomena ini tuh diungkap langsung oleh OJK. Katanya banyak orang yang belakangan sengaja pakai pinjol ilegal untuk mendapatkan pendanaan, tapi nggak mau melakukan pelunasan, alias pengen dapat duitnya aja tapi nggak mau balikin. Tapi sebenarnya sebelum fenomena ini muncul, pemerintah emang sempat menyampaikan kepada masyarakat bahwa pinjol ilegal itu tidak usah dibayar. Seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD di tahun 2021 kemarin. Statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Gak cuma Pak Mahfud aja, Menkominfo juga mengatakan statement yang sama. Katanya kita sebagai masyarakat tidak perlu takut sama pinjol ilegal yang nagih hutang ke kita. Bahkan Menkominfo sendiri yang ngasih statement kalau masyarakat nggak perlu takut untuk pinjam ke pinjol ilegal karena setelah meminjam nggak perlu dibayar lagi. Bisa jadi karena statement pemerintah yang tadi orang-orang akhirnya salah persepsi. Banyak yang ngira kalau minjam uang di pinjol ilegal itu boleh-boleh aja, bahkan nggak usah dilunasin sekalian karena pinjol itu tidak sah secara hukum. Padahal kalau menurut praktisi hukum Ahmad Zainuddin, gerakan kayak gitu tuh nggak bijak. Soalnya pinjol ilegal tidak memiliki kewenangan membuat perjanjian pinjol. Akibatnya apa? Ketika perjanjian itu memenuhi syarat pembatalan, ketika perjanjian ini batal nanti, maka kondisinya harus dikembalikan seperti semula sebelum perjanjian terjadi. Nah, kondisi seperti semula lagi kalau dalam kasus pinjam-pinjaman online ilegal ini apa? Maka uang yang sudah ditransferkan ke orang itu, ke si penerima pinjaman ini harus dikembalikan lagi. Misalnya dia ditransfer 10.000, ya harus dikembalikan 10.000 lagi. Termasuk di pihak sebelah sana, si pemberi pinjaman. Meskipun dia sepakat, misalnya uang yang dipinjamkan 3 juta, yang harusnya dikembalikan jadi 4 juta, dia tidak dapat menggugat itu. Karena perjanjiannya sudah memenuhi syarat pembatalan. Ya, itu penjelasan dari praktisi hukum tadi. Sudah jelas bukan? Seseorang yang minjam uang di pinjol itu harus mengembalikan uang yang telah dia pinjam sesuai nilai semula. Kalau emang minjam 4 juta ya balikinnya harus 4 juta juga. Jadi bukan berarti karena ngutangnya ke pinjol yang ilegal terus itu jadi pembenaran seseorang nggak bayar utangnya. Karena secara hukum, uang yang diterima orang yang minjam harus dikembalikan, tapi tanpa ada bunga sama denda dan lain-lain. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa pihak pemberi pinjol juga punya opsi buat ngajuin gugatan perkara kalau pihak penerima pinjol nggak balikin dana yang dipinjam. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai pinjol ilegal, maka balikin uang yang kalian pinjam ya. Karena dia ilegal, maka operasional pinjol itu enggak berlaku sesuai peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi kalau kata si praktisi hukum tadi, kalian bisa nego tuh soal jangka waktu pengembalian uang yang kalian pinjam sama perusahaan pinjol ilegal itu. Buat kalian yang sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal,
Coba deh pikir-pikir lagi. Gak mau kan kalian diteror terus? Gimana pihak pinjol bisa menggugat kalian sebagai penerima pinjaman ke pengadilan? Dan berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu ambil buat terlepas dari lilitan utang pinjol ilegal itu. Pertama, segera lunasi pinjaman. Kedua, laporkan lembaga pinjol itu ke Satgas Waspada Investasi dan Polri. Lalu, kalau kamu nggak sanggup bayar, ajukan keringanan, seperti pengurangan bunga dan perpanjangan waktu. Jangan nyari pinjaman baru untuk bayar utang yang lama. Dan yang terakhir, tetap fokus sama satu pinjol ilegal dulu. Tapi biasanya, sebelum kamu ngajuin keringanan, kamu sudah diteror terlebih dahulu nih oleh para debt kolektornya pinjol ilegal ini. Nah, kalau memang kalian ditagih dengan cara teror, intimidasi, bahkan pelecehan, tenangin diri kalian. Terus blokir aja tuh semua nomor kontak yang ngirim teror itu. Dan laporin teror yang kalian alami itu ke polisi. Laporan polisi itu juga bisa kalian tunjukin kalau ada penagih pinjol ilegal yang masih mencoba mengintimidasi kalian. Teman-teman bisa lapor ke kontak yang ada di video ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika teman-teman meminjam di pinjol ilegal, maka uangnya harus dikembalikan ya. Karena ini bersiko bisa dipidanakan. Gak mau kan kalian dikejar-kejar terus oleh debt kolektornya atau para penagih utang dari pinjol ilegal ini. Jadi kalian harus tetap bayar pinjaman yang kalian pinjam itu. Dan sekian dulu untuk hari ini. Kalau kalian punya ide boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.